Video kali ini gue ingin kupas tuntas tentang SEO YouTube untuk pemula, dan buat kalian yang merasa ini video penting, yuk simak bareng-bareng. Tapi sebelumnya gue ingin beritahu dulu ke kalian semua bahwa video ini disponsori oleh Niaga Hoster. Apa itu Niaga Hoster? Niaga Hoster adalah penyedia layanan hosting dan domain di Indonesia yang menggunakan data center bersertifikat Tier 4 yang canggih dan modern dari DCI Indonesia. Tidak hanya menyediakan layanan hosting dan domain dengan harga yang terjangkau, Niaga Hoster juga menjamin kualitas uptime dan akses website yang cepat. Karena Niaga Hoster mempunyai pengalaman di grup hosting internasional yang menangani lebih dari 500 server di seluruh dunia. Wow! Ada beberapa layanan yang bisa kalian pilih, mulai dari unlimited hosting, cold VPS, dan domain. Yang gue suka dari Niaga Hoster, selain unlimited hosting, Niaga Hoster juga memberikan domain dan SSL gratis sehingga kita tidak perlu pusing lagi untuk membeli domain dan pasang SSL pada website kita pastinya. Nah, buat kalian yang mempunyai kebutuhan traffic yang sangat besar atau baru startup, Niaga Hoster juga menyediakan cold hosting dan cold VPS yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Niaga Hoster juga sudah menggunakan teknologi LiveSpeed dan WP Accelerator sehingga membuat kinerja website kalian jadi cepat dan stabil. Dengan kualitas dan pelayanan yang selalu dijaga, kini Niaga Hoster mempunyai lebih dari 52.000 pelanggan di Indonesia dan juga mempunyai ranked nomor 1 dalam kategori web hosting terbaik di Indonesia versi wht.org dan blogging web hosting terbaik.me. Jika lu mempunyai masalah dalam hosting yang lu punya, Niaga Hoster juga menyediakan jasa layanan live chat 24 jam on time untuk membantu lu dalam mengatasi masalah tersebut. Satu lagi yang gak boleh kalian lewatkan, bahwa Niaga Hoster lagi ada promo unlimited hosting diskon up to 75% plus gratis domain dan SSL. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan kode Alphanet supaya lu bisa mendapatkan diskon sebesar 10% dari Niaga Hoster. Si Bob Setio Digital Entrepreneur yang sukses karena mempercayakan kebutuhan hosting mereka kepada Niaga Hoster. Jadi, apakah lu selanjutnya? Tapi sebelumnya buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, ayo klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan updatean terbaru video-video tentang belajar nge-YouTube dari Alphanet pastinya. Nah, kalau misalkan itu udah kalian lakuin, ayo kita mulai kupas tuntas tentang poin-poin penting yang ada di SEO YouTube untuk pemula. Poin penting yang pertama yaitu adalah mengenal lebih dulu tentang SEO. Apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization, atau sederhananya adalah bagaimana sih caranya lu mengoptimalisasikan video lu atau channel lu agar berpotensial untuk mendapatkan sebuah dolar atau hasil viewers atau subscriber dan semacamnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kita mengoptimalisasikan video kita? Videonya udah bagus, videonya udah ngeditnya totalitas, videonya udah menarik, tapi kok tetap nol? Ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan ketika kalian mengupload video atau mau membuat sebuah video. Dan sebenarnya video yang gue buat ini adalah video yang menurut gue bisa memberikan sebuah jawaban buat kalian yang masih sering bertanya di kolom komentar video-video gue atau langsung DM ke gue. Mulai dari pertanyaannya, Bang, kenapa sih viewer gue nggak nambah? Bang, kenapa sih subscriber gue nggak nambah? Bang, kenapa sih kok gue udah jalanin SEO-nya tapi tetap nggak bisa? Bang, gue udah pakai tag dan lain-lain, tapi kok nggak ada di mesin pencarian? Dan semacamnya. Oke, di sini gue akan kasih dulu pertanyaan kepada kalian. Sebenarnya, apa sih hal yang paling penting ketika kalian membuat sebuah video baru? Oke? 1. Judul. 2. Tag. 3. Deskripsi. 4. Thumbnail. Atau 5. Benar semua. Nah, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya jawaban kalian. Ketika kalian ingin membuat sebuah video terbaru, udah pasti kalian menentukan sebuah judul videonya terlebih dahulu. Dan biasanya yang gue lakuin adalah membuat sebuah judul terlebih dahulu, baru gue membuat atau mencari kata-kata kunci yang tepat untuk video gue tersebut. Ini belum masuk ke pembuatan video atau ngerekam video seperti ini ya. Ini masih hanya dengan tulisan yang ada di kertas, lalu ya bereksperimenlah kalian. Oke? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung untuk menentukan tag yang cocok untuk video kalian bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy atau bermacam aplikasi lainnya untuk membuat sebuah tag. Sebenarnya ada beberapa video yang udah gue bagiin tentang dari mulai cara pemakaian TubeBuddy, lalu
Ada juga web-web yang gue pakai untuk mencari kata kunci dan semacamnya. Kalian bisa langsung aja klik di atas atau di deskripsi. Di situ gue udah sediain semua linknya dan kalian bisa pelajarin satu-satu dengan detail. Oke, kalau misalkan kalian udah menemukan tagnya dan juga kalian udah menemukan judulnya, nah ini baru masuk ke proses video. Proses video itu adalah masuk di poin 2 ya. Pengambilan angle, cahaya, background, dan lain-lainnya itu adalah hal pendukung aja untuk kalian membuat manis video kalian. Contohnya seperti ini. Di belakang video gua ini adalah background biasa aja. Lalu gua ubah seperti ini. Ketika gue mau buat video, gue harus memakai beberapa mainan-mainan gue dan untuk pajangan dan juga mempermanisnya dengan lampu yang gue buat di belakang. Oke, lalu ketika udah lakuin tentang setting-setting semua tempatnya, kita ambil dari cara pengambilan gambar. Di sini gue nggak terlalu paham tentang angle, tapi gue lebih suka yang bokeh di belakang. Kalau misalkan settingnya udah dan pengambilan videonya juga udah, lalu kemana lagi bang? Di poin kedua yang penting juga itu adalah editing. Sebenarnya nggak semua video bagus itu bisa mendapatkan engagement atau berpotensial menghasilkan dolar lebih banyak. Tapi nggak ada salahnya ketika kita membuat video yang bagus atau enak dilihat, enak didengar, dan semacamnya. Gua kasih contoh seperti ini. Ini adalah video pertama gua yang suaranya masih jelek banget. Kalian mempunyai dua kamera yang satu adalah DSLR dan juga yang satunya adalah action cam dari Xbox ya. Dan ini adalah video kedua gua yang udah lumayan belajar dari beberapa video sebelumnya. Itu Bobby lu, itu yang lu bisa buat, bahkan lu bisa buat mancing itu seunik mungkin gitu ya. Itu nggak masalah menurut gua. Kalian suka yang mana? Video pertama atau video yang kedua? Di sini video pertama yang itu adalah ketika gue masih menggunakan alat-alat yang terbatas, alat-alat yang masih sederhana, hanya menggunakan handphone dan juga menggunakan sinar dari matahari yang ada. Nah, berjalannya waktu dan beberapa video gue mulai ke depannya, gue juga belajar tentang pengambilan video mulai dari gambar, lighting, grading, dan masih banyak yang lainnya. Di sini gue mulai mengumpulkan dana yang gue dapat dari YouTube atau bahkan di luar dari YouTube untuk membeli alat-alat ini. Jadi menurut gue sebenarnya alat-alat ini hanya mendukung kalian agar lebih pede untuk mengambil gambar yang nantinya akan menghasilkan video yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan alat-alat kalian masih sederhana atau terbatas seperti gue dulu, ya nggak ada salahnya juga kalian mencoba. Toh banyak aplikasi yang bisa membuat video kalian jadi lebih baik lagi. Poin penting yang ketiga yaitu adalah bagaimana caranya kita memperkuat thumbnail, judul, deskripsi, dan tag. Ini adalah 4 elemen yang penting menurut gua dan gimana caranya kita memperkuat 4 elemen ini agar video kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya atau sederhananya gue bilang mudah dicari orang. Benar? Itu pasti kemauan kalian semua kan? Nah, di sini caranya sebenarnya udah banyak. Mulai dari thumbnail, gue udah pernah bagiin videonya aplikasi apa sih yang mudah. Kalau misalkan kalian nggak bisa main Photoshop kayak gue aja menggunakan aplikasi HP untuk membuat sebuah thumbnail. Untuk judul, udah pasti itu adalah kreatif dari kalian sendiri. Gimana sih caranya membuat judul yang unik agar menarik perhatian orang lain? Deskripsi ini lebih baik lu ceritakan apa yang ada di isi video lu. Lanjut ke tag. Nah, di tag sebenarnya lu menggunakan judul untuk membuat sebuah teks. Dan semisalnya lu masih bingung untuk membuat sebuah tag untuk video lu berdasarkan dari judul, lu bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy, Vidik, Google Trends, dan masih banyak lainnya. Itu semua udah pernah buat videonya, oke? Tinggal lu lihat aja di deskripsi dan klik, oke? Pastiin lu harus nonton videonya, guys. Nah, menurut kalian setelah udah gue jelasin 3 poin penting tersebut, kayak gimana? Gua rasa udah jelas ya. Ataupun kalau misalnya kalian belum jelas, silahkan aja taruh di kolom komentar pertanyaan kalian. Pasti akan gue jawab. Nah, dari 3 poin tersebut, gue harap kalian bisa cepat memahaminya ya. Memang agak simpel kedengarannya, tapi mungkin agak sulit juga dilakuinnya. Jadi kayak dibilang gampang-gampang susah sebenarnya ya, bukan susah-susah gampang. Karena gue juga terus masih belajar untuk mengoptimalisasikan video-video gue di YouTube. Ya memang di video-video gue di sekarang di 17.000 subscriber gue harusnya ada mendapatkan banyak viewers, tapi ya nggak apa-apa. Ada beberapa video yang memang naik ratingnya dan masih terus gue optimalisasikan videonya.
Dan ada juga beberapa video atau banyak video di channel ini yang sedikit viewernya. It's okay, karena gue nggak terlalu ngejar viewer, gue lebih suka untuk berkarya aja dulu. Uangnya belakangan. Itu sih ya. Itu kayak moto ya. Oke, hanya itu aja yang bisa gue bagiin untuk hari ini. Kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke? Tetap jadi pengguna yang cerdas, pengguna yang dapat diandalkan. Gue Faisal Muhammad bersama Alphanet. Until next time and keep watching.